Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan, tapi disinilah kita bernapas, merasa, dan perlahan-lahan belajar bahwa hidup adalah medan pertempuran yang sunyi. Bayangkan saat pertama kali kita menangis, bukan karena kita mengerti dunia ini, tapi karena tubuh kecil kita merasakan perubahan yang brutal. Dari kehangatan rahim menjadi dunia yang dingin, bising, dan tidak kenal ampun. Lahir bukanlah pilihan, itu terjadi begitu saja. Dan sejak detik pertama, kehidupan seperti sudah memiliki tuntutan. Diberi nama sebelum kita tahu apa itu makna suara. Diberi agama sebelum kita bisa bertanya. Diberi negara, keluarga, kasta, dan ekspektasi. Bahkan sebelum kita bisa memilih arah pandang mata. Kita tumbuh dalam sistem yang telah ada jauh sebelum kita mengerti apa arti aku. Dan sistem itu bukan sekedar kumpulan aturan, tapi sebuah labirin yang tidak terlihat, tempat kita belajar, berjalan sambil dipaksa berlari. Lalu ketika kita mulai menyadari mengapa aku ada di sini, siapa aku sebenarnya, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu justru menyiksa, bukan memberi jawaban. Søren Kierkegaard, filsuf dari Denmark, pernah berkata bahwa manusia lahir dalam kecemasan yang tidak bisa dihindari, karena kesadaran kita adalah kutukan sekaligus anugerah. Kita sadar akan dunia, sadar akan diri, dan lebih parahnya, sadar bahwa semua ini bisa tidak berarti. Kita bertanya-tanya mengapa dunia tampak begitu kejam bahkan sejak awal. Mengapa ada bayi yang dilahirkan di tempat perang, kelaparan, dan bencana, sementara yang lain lahir di pelukan kemewahan? Apakah hidup benar-benar adil sejak awal? Atau sebenarnya hidup tidak pernah adil dan kita hanya dipaksa berdamai? Mungkin kesengsaraan tidak dimulai saat kita gagal, tapi saat kita dilahirkan ke dalam dunia yang tidak pernah kita pilih. Dan di titik ini kita mulai sadar bahwa penderitaan bukan datang kemudian, tapi telah menyelimuti kita bahkan saat pertama kali kita menangis. Sejak kecil kita belajar bahwa ada kata bahagia, tapi jarang diajarkan cara menghadapi duka. Kita diajarkan mengejar mimpi, tapi tidak pernah diajarkan cara menerima kegagalan. Kita diajarkan mencintai, tapi tidak pernah siap untuk ditinggalkan. Dan dari semua itu, muncul rasa asing yang menyiksa. Keterasingan dari dunia yang harus kita tempati, padahal jiwa kita merasa ini bukan rumah. Kierkegaard menyebut ini sebagai penyakit karena menjadi diri sendiri. Kita sadar bahwa kita berbeda, unik, punya kehendak, tapi dikelilingi oleh dunia yang memaksa kita menyerupai. Dan saat kita tidak mampu menyelesaikan diri, kesendirian menjadi teman yang setia. Inilah penderitaan yang paling sunyi, menjadi manusia dalam dunia yang tidak peduli. Jadi, jika kamu pernah bertanya kenapa dunia ini penuh kesengsaraan, mungkin karena kita lahir ke dalamnya tanpa diminta, dan harus bertahan dalam aturan yang tidak kita ciptakan. Ini bukan tentang pesimisme, ini tentang kejujuran. Kejujuran bahwa hidup seringkali terasa seperti tugas, bukan hadiah. Bahwa kita manusia adalah makhluk yang dilemparkan ke dunia dan disuruh berenang tanpa tahu arah pantai. Tapi dari kegelapan itulah muncul cahaya kecil, kesadaran. Dan dari kesadaran tumbuh harapan meski samar. Mungkin kita tidak memilih untuk lahir, tapi kita bisa memilih bagaimana bertahan di dunia yang kita tidak pilih ini. Jika kita bedah sejarah manusia bukan dari pemenang, tapi dari mereka yang dihancurkan, maka kita akan melihat satu kenyataan pahit. Dunia ini berdiri bukan di atas tanah, tapi di atas luka. Dunia yang kita warisi ini tidak lahir dari kebijaksanaan yang agung. Ia lahir dari peperangan,
Dari perampasan, dari darah yang dikorbankan demi mimpi-mimpi yang tidak pernah milik semua orang. Dari piramida Mesir hingga dinding tembok besar Tiongkok, dari kapal penjajah yang menyeberangi samudera ke tanah yang bukan miliknya, sampai bom atom yang meledakkan kehidupan dalam sekejap. Semua itu bukan sekedar catatan sejarah. Itu adalah nisan besar yang mengingatkan kita bahwa setiap pencapaian dunia dibayar dengan nyawa. Manusia dari awalnya bukan makhluk damai. Kita suka berkata bahwa manusia pada hakikatnya baik, tapi sejarah membantahnya dengan getir. Sejak zaman purba, manusia berperang untuk bertahan hidup. Lalu ketika kebutuhan dasar terpenuhi, mereka mulai berperang demi sesuatu yang lebih busuk, ambisi. Tanah, emas, kepercayaan, kebanggaan, warna kulit, semua bisa dijadikan alasan untuk membakar desa, menindas bangsa, menghancurkan kehidupan. Lihatlah sejarah kolonialisme. Bangsa-bangsa datang mengaku membawa peradaban. Tapi apa yang mereka bawa sesungguhnya? Rantai, senjata, penyakit, eksploitasi. Mereka memotong lidah orang yang berbeda bahasa, membakar kitab yang mereka tidak mengerti, dan menamakan semuanya sebagai misi suci. Peradaban tidak selalu berarti kemajuan. Terkadang itu adalah pembenaran dari kejahatan yang terorganisir. Dan yang lebih menyedihkan, kita diajari sejarah hanya dari versi yang menang. Kita diajarkan tentang penemuan benua baru, bukan tentang genosida yang terjadi di atasnya. Kita dikenalkan nama-nama besar, Alexander, Napoleon, Caesar, tanpa pernah diajak melihat mayat-mayat kecil yang mereka injak. Sejarah bukanlah kumpulan tanggal dan pahlawan. Ia adalah jerit sunyi dari mereka yang dilupakan. Ia adalah penderitaan yang disulap jadi kejayaan. Dunia modern pun tidak lebih baik. Lalu kita memasuki era modern. Apakah dunia ini menjadi lebih adil? Jawabannya tidak. Ia hanya menjadi lebih rapi dalam menindas. Penjajahan berubah bentuk menjadi utang. Penindasan berubah bentuk menjadi sistem. Perang berubah nama menjadi diplomasi senjata. Anak-anak masih kelaparan sementara negara berlomba mengirim roket ke Mars. Orang-orang dibunuh bukan lagi dengan pedang, tapi dengan hukum yang dirancang untuk tidak berpihak pada mereka. Dan kita menyebut semua ini sebagai kemajuan peradaban. Dunia hari ini tidak dibangun dari harapan, tapi dari pengalihan luka. Setiap generasi mewarisi bukan hanya budaya atau teknologi, tapi juga trauma. Trauma dari kakek yang dibantai saat penjajahan, trauma dari ibu yang diperjualbelikan seperti properti, trauma dari anak-anak yang tumbuh dalam reruntuhan perang. Dan kita berpura-pura semua itu tidak ada. Kita katakan itu masa lalu, padahal masa lalu itu hidup dalam kemiskinan sistemik, dalam diskriminasi yang turun-menurun, dalam sikap dunia yang seolah lebih memihak pada kekuasaan daripada kemanusiaan. Dunia ini belum berdamai, ia hanya lebih pandai menyembunyikan perang. Dunia sudah kejam sejak awal, tapi kenapa aku merasa aku yang selalu harus menanggung semuanya? Penderitaan bukan hanya tentang rasa sakit, ia adalah tentang eksistensi, tentang kesadaran bahwa hidup ini tidak selalu berpihak, dan terkadang tidak memberi alasan. Seperti yang telah dikatakan oleh Søren Kierkegaard, hidup hanya bisa dipahami dengan menoleh ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan. Mereka bilang, kamu kuat, kamu bisa. Tapi di balik semua kalimat itu, tidak ada yang benar-benar melihat. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya kita ketika malam datang. Betapa sering kita menangis diam-diam karena lelah berpura-pura bahagia. Betapa sering kita bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Kita membawa luka yang tidak tampak, yang tidak berdarah, tapi nyerinya nyata. Dan luka itu terus kita bawa kemanapun kita melangkah. Terkadang yang paling lelah bukan tubuh,
tapi hati yang sudah terlalu sering pura-pura kuat. Penderitaan terburuk bukan yang bisa dilihat dengan mata, tapi yang hidup dalam pikiran. Pikiran yang terus berputar, menggali semua kemungkinan gagal, semua luka lama, semua ucapan yang tidak bisa dilupakan. Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua penderitaan. Tapi, bagaimana jika kita kehilangan alasan itu? Apa yang tersisa dari hidup jika semua makna tampak sirna? Kamu bukan lemah karena merasa lelah. Kamu manusia, dan manusia memang bisa patah. Mungkin kau pernah mencoba bicara, tapi mereka tidak mendengarkan dengan hati. Kamu terlalu sensitif, kamu kebanyakan mikir. Kamu harus bersyukur. Dan ketika kamu mendengar ucapan itu, kamu mulai diam. Karena kamu tahu, tidak semua orang siap mendengar luka yang tidak bisa mereka lihat. Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis, saat kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Tapi, bagaimana mengubah diri kalau diri kita sendiri sudah terasa asing dan kosong? Kesepian bukan ketika tidak ada orang di sekitar, tapi ketika kamu ada di tengah keramaian, namun tidak satupun menyentuh lukamu. Lalu, datang pertanyaan yang menyakitkan, apakah aku sendiri yang menyebabkan semua ini? Kita menyalahkan diri atas luka masa kecil, atas orang tua yang tidak hadir, atas trauma yang belum sembuh. Padahal kita tahu banyak dari itu bukan salah kita, namun tetap saja kita memikul semuanya sendirian. Epictetus, filsuf Stoa mengingatkan, bukan peristiwa yang menyakitkan kita, tetapi cara kita menanggapinya. Tapi siapa yang bersikap bijak saat hatinya sedang berdarah? Terkadang yang paling kejam bukan dunia di luar, tapi suara dalam kepala yang tidak pernah memberi ampun. Namun, dari gelapnya penderitaan itu, kadang muncul satu cahaya kecil, kesadaran bahwa rasa sakit ini bisa mengajarkan sesuatu jika kita mau mendengarkannya. Viktor Frankl menulis dalam Man's Search for Meaning, penderitaan berhenti menjadi penderitaan pada saat ia menemukan makna. Dan mungkin makna itu tidak selalu datang sebagai pencerahan besar, tapi hadir dalam bentuk kecil, seperti keberanian untuk tetap hidup hari ini. Penderitaan yang kamu rasakan bukan kutukan, itu adalah bukti bahwa kamu belum menyerah. Kamu tidak perlu bangkit sempurna, cukup satu langkah kecil, satu tarikan napas pelan, satu pengakuan dalam hati. Aku sedang tidak baik-baik saja, tapi aku masih di sini. Itu sudah cukup. Karena seperti yang Nietzsche katakan, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Dan mungkin rasa sakit yang kamu pikul hari ini adalah alasan kamu bisa menguatkan orang lain esok hari. Kamu bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Dan kamu tidak akan selamanya seperti ini. Luka bisa jadi jalan pulang jika kamu bersedia berjalan melewatinya meski perlahan. Penderitaan tidak perlu disangkal. Ia adalah bagian dari eksistensi, bagian dari menjadi manusia. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang bisa memberi makna atas rasa sakitnya. Dunia ini tidak adil dan aku tahu itu. Tapi tetap saja aku memilih untuk tidak menyerah. Ada bentuk perlawanan yang paling sunyi, namun paling kuat. Bukan teriakan, bukan pemberontakan, tapi diam yang bertahan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup akan berpihak pada yang baik, bahwa kejujuran akan menang, bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan. Namun ketika kita tumbuh, kita melihat kebenaran yang pahit. Yang jahat bisa tertawa, yang baik bisa mati tanpa dikenang. Hannah Arendt menulis tentang banalitas kejahatan. Bagaimana keburukan seringkali terjadi bukan karena monster, tapi karena manusia memilih diam, memilih untuk tidak peduli.
memilih kenyamanan daripada keberanian. Keadilan adalah impian yang terus kita usahakan, bukan sesuatu yang diberikan. Kutipan dari Hannah Arendt. Ada masa-masa dalam hidup ketika kita berharap ada yang datang menyelamatkan, tapi tidak ada yang datang. Kita sendiri di tengah badai tanpa pelampung, dan kita belajar bahwa kadang bertahan bukan karena ingin, tapi karena tidak punya pilihan lain. Simone Weil, filsuf yang hidup dalam penderitaan ekstrim, pernah berkata, mereka yang menderita tidak perlu nasihat. Mereka butuh pengakuan bahwa penderitaan mereka nyata. Dan dalam keningan itulah kita mulai mengenal bentuk perlawanan yang paling sejati, bertahan. Tidak semua orang yang diam itu menyerah. Ada yang diam karena sudah terlalu sering dikhianati. Tapi mereka tetap di sini karena mereka tahu menyerah bukan jawabannya. Kita hidup di dunia yang mengagungkan kebisingan, suara keras, opini, ego. Tapi kadang kekuatan justru datang dari diam yang penuh kesadaran. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kekuatan sejati adalah tetap tenang saat dunia di sekitarmu runtuh. Dan dalam diam itu, kita membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia luar, keteguhan batin. Bertahan tidak selalu berarti menang secara duniawi, tapi itu adalah kemenangan eksistensial. Karena kita memilih untuk tetap hidup di dunia yang seolah tidak ingin kita terus melangkah. Aku tahu dunia ini tidak adil, tapi aku tetap memilih untuk tidak menjadi kejam seperti dunia. Banyak dari kita pernah dilukai, dikhianati, disakiti, dihina. Dan kita tahu betul rasanya ingin membalas. Tapi kemudian kita berhenti. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Albert Camus pernah menulis, di tengah musim dingin yang paling gelap dalam hidupku, aku menemukan dalam diriku musim panas yang tidak bisa dikalahkan. Itu adalah perlawanan paling murni. Menolak menjadi pahit meski dunia memberi racun. Menolak menjadi kejam meski kita disakiti. Menolak menjadi korban yang berubah menjadi pelaku. Itu adalah revolusi diam. Kita tidak bisa memilih dunia seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan hidup di dalamnya. Bertahan bukan tentang memenangkan pertarungan. Bertahan adalah tentang tidak membiarkan dunia mencuri jiwamu, tidak membiarkan luka menjadikanmu monster. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang dunia modern sering lupakan. Ketika kamu tetap lembut di dunia yang keras, kamu sedang melawan arus kekejaman dengan keindahan. Mungkin tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang peduli bahwa kamu masih berdiri hari ini. Tapi kamu tahu betapa sulitnya perjalananmu. Dan kamu tahu bahwa kamu memilih untuk terus berjalan, meski tidak ada janji bahwa semuanya akan membaik. Itu adalah bentuk keindahan manusia yang tidak bisa dilukiskan. Sama seperti bunga kecil yang tumbuh di celah beton kota. Mereka yang bertahan meski tanpa alasan adalah orang-orang yang diam-diam mengubah dunia. Kamu tidak gagal karena merasa lelah. Kamu tidak salah karena merasa sendiri. Tapi kamu luar biasa karena masih memilih untuk hidup. Perlawanan tidak selalu terdengar. Kadang ia hanya sebaris napas panjang di pagi hari, kadang hanya langkah kecil di tengah keputusasaan. Tapi jangan remehkan itu, karena di dunia yang kejam, setiap orang yang masih mampu bersikap baik adalah bentuk perlawanan yang paling indah. Jika ada Tuhan, mengapa Ia membiarkan bayi kelaparan, perang meledak, dan orang baik menderita? Apakah ini ujian atau kitanya sedang bicara kepada langit kosong? Aku tidak tahu apakah dunia ini memiliki makna yang melebihi penderitaan manusia. Tapi aku tahu bahwa mereka yang menderita berhak untuk bertanya, ucap Albert Camus. Suatu malam yang sunyi, angin menyentuh jendela dengan lembut, dan di dalam ruangan yang kecil dan gelap, seseorang manusia duduk termenung.
Tangannya memegang foto anaknya yang telah tiada. Napasnya berat, matanya kosong. Ia bukan marah, tapi hancur. Bukan karena kehilangan, tapi karena kehilangan itu tidak adil. Lalu seperti yang sering kita lakukan saat dunia terlalu gelap, untuk dimengerti, ia menatap ke atas, ke langit malam yang diam dan bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah Engkau ada di sana?" Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang telah mengembara dari jiwa ke jiwa selama ribuan tahun. Di medan perang, di rumah sakit, di sudut desa, di tengah hujan yang turun saat seseorang mengucapkan selamat tinggal. Selalu satu pertanyaan itu muncul. Jika Engkau ada, mengapa Engkau diam? Setiap manusia yang pernah benar-benar merasa kehilangan, merasa dihianati oleh dunia, pasti pernah bergulat dengan pertanyaan ini. Dan bukan karena kehilangan iman, tetapi karena mereka sedang berjuang keras untuk tidak kehilangan harapan. Albert Camus menyebut ini sebagai absurditas, konflik antara keinginan manusia untuk menemukan makna dan dunia yang tampak tidak memberi jawaban. Ia tidak menyuruh kita untuk menyerah, tapi justru untuk terus menanyakan, terus melawan, terus peduli. Kita hidup di dunia di mana anak-anak bisa mati kelaparan, sementara miliaran dolar dipakai untuk membeli senjata. Di mana suara tangis orang miskin ditenggelamkan oleh bising pesta orang kaya. Di mana keadilan tidak lagi buta, tapi memilih berdiri di pihak yang membayar lebih mahal. Bukankah kita yang membangun sistem yang tidak adil? Kita yang memilih pemimpin yang lalim, kita yang menutup mata saat tetangga kelaparan, tapi membuka dompet untuk barang mewah yang tidak kita butuhkan. Kita yang menciptakan teknologi luar biasa, namun gagal menyediakan air bersih bagi sesama. Dan di dunia seperti ini, kita pun bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah ini, mengapa kita membiarkan ini terjadi? Mungkin bukan Tuhan yang diam, tapi kitalah yang terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi, terlalu nyaman dengan privilege kita, terlalu takut untuk keluar dari zona aman dan menolong sesama. Mungkin kita terlalu sering berdoa memohon mukjizat, sambil lupa bahwa kitalah yang bisa menjadi mukjizat bagi orang lain. Jika Tuhan memberi kita hati, pikiran, empati, kasih, dan kebebasan untuk memilih, lalu mengapa kita memilih membangun tembok bukan jembatan? Mengapa kita memilih membiarkan penderitaan terjadi, lalu bertanya kenapa Tuhan tidak menghentikannya? Bukankah kita yang menciptakan sistem di mana satu manusia bisa hidup mewah dari puluh ribuan lainnya? Bukankah kita yang memilih diam saat kebohongan menang atas kebenaran? Bukankah kita yang mengabaikan, mencemooh, atau bahkan menghina mereka yang berbeda? Lalu bertanya, mengapa dunia ini kejam? Kita mengira Tuhan diam, tapi mungkin kita hanya tidak siap mendengar jawabannya yang paling menyakitkan. Kamulah jawabannya. Tuhan selalu mengatakan, kamulah tanganku untuk menolong yang lemah. Kamulah suaraku untuk membela yang tidak bersuara. Kamulah cahayaku di dunia yang gelap ini. Dalam The Plague, Camus menulis tentang sebuah kota yang dilanda wabah. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia tidak menjawab mengapa penderitaan itu terjadi. Tapi ia menunjukkan bahwa di tengah kehancuran masih ada dokter yang tetap merawat. Masih ada manusia yang tetap berusaha mencintai. Itulah harapan. Bukan dalam janji surga, tapi dalam keberanian untuk peduli. Di dunia yang sering tidak masuk akal ini. Dan mungkin disitulah Tuhan hadir. Bukan dalam guntur yang menggelegar, tapi dalam air mata yang jatuh untuk orang asing. Bukan dalam kuasa yang menghapus semua luka, tapi dalam hati manusia yang memilih tetap menyayangi, walau dunia tidak menyayangi balik. Tuhan tidak diam. Tuhan mungkin diam, tapi diamnya bukan karena ia tidak peduli. Diamnya mungkin adalah panggilan agar kita mulai bertindak. Agar kita berhenti menunggu penyelamat dan mulai menjadi penyelamat bagi satu sama lain. Karena pada akhirnya bukan pertanyaan di mana Tuhan yang harus terus kita ulang, tetapi di mana manusia saat manusia lainnya menderita. Di dunia yang nyaris putus harapan, selalu ada manusia yang tidak menyerah.
Mereka tidak dikenal sejarah, tidak memiliki kekuasaan, tapi merekalah cahaya kecil yang menjaga dunia dari kegelapan total. Segalanya bisa diambil dari seseorang, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia memilih sikap dalam situasi apapun. Kutip Viktor Frankl. Ada satu jenis manusia yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Mereka bukan pemimpin, bukan jenderal, bukan penyair besar, apalagi pahlawan nasional. Mereka tidak pernah diberi panggung, tapi diam-diam, merekalah yang menjaga dunia ini agar tidak runtuh seluruhnya. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tetap baik di saat dunia berhenti menjadi manusiawi. Mereka yang tetap berbagi roti terakhirnya, walau tidak tahu apakah besok akan makan. Mereka yang diam-diam menghibur yang putus asa, padahal jiwanya sendiri sedang rapuh. Mereka yang tidak malas kebencian dengan amarah, tapi memilih untuk bertahan dan tetap mencintai. Orang-orang ini tidak dikenal sejarah, tapi sejarah tetap berjalan karena mereka. Di kamp-kamp konsentrasi, di kampung-kampung yang dilanda perang, di kota-kota yang dibekap kemiskinan, mereka hidup tanpa sorotan, tanpa upah, tanpa pujian. Tapi merekalah lilin-lilin kecil yang menyala pelan dalam gelap, menolak padam. Dalam Man Searching for Meaning, Viktor Frankl menulis tentang pengalamannya sebagai tahanan kamp Nazi, tentang bagaimana manusia saat dihadapkan pada penderitaan yang tidak bisa dikendalikan, masih memiliki satu kekuatan terakhir, memilih makna. Bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, seseorang masih bisa memilih untuk tetap menjadi cahaya bagi sesamanya. Frankl bercerita tentang para tahanan yang diam-diam menyisihkan sepotong roti untuk orang lain. Tentang mereka yang membantu yang lemah, meski tahu bahwa satu langkah salah bisa berujung maut. Orang-orang itu mungkin tidak selamat, tapi mereka membuktikan sesuatu. Manusia tetap bisa bermartabat, bahkan saat dunia merampas semuanya. Kita hidup di dunia yang sering menyakitkan. Terkadang terlalu gelap, terlalu kejam, terlalu sunyi. Dan dalam situasi seperti ini, harapan seringkali terasa seperti kebodohan. Kenapa tetap baik kalau dunia tidak pernah adil? Kenapa tetap membantu kalau semua orang sibuk menyelamatkan diri? Kenapa terus mencintai kalau yang diterima hanyalah luka? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena jika kita tidak melakukannya, siapa lagi? Jika semua orang menyerah pada kegelapan, maka tidak ada lagi tempat untuk bernaung. Tapi selama masih ada satu orang yang menolak menjadi kejam, maka dunia masih punya peluang untuk sembuh. Harapan bukan hanya tentang yakin semuanya akan baik-baik saja. Harapan adalah pilihan sadar untuk tetap bergerak meski kita tahu semuanya mungkin tidak akan membaik. Seorang ibu tetap merawat anak-anaknya di pengungsian. Seorang guru yang tetap mengajar di desa miskin tanpa listrik. Seorang pemuda yang tetap membagikan makanan ke tunawisma padahal dirinya pun kekurangan. Mereka bukan tokoh besar, tapi mereka adalah manusia sepenuhnya. Dan menjadi manusia di tengah dunia yang kehilangan rasa kemanusiaannya adalah bentuk keberanian tertinggi. Orang yang memiliki mengapa dalam hidupnya dapat menanggung hampir semua bagaimana. Kutip Viktor Frankl. Orang-orang kecil ini punya mengapa. Bukan karena mereka tidak takut, bukan karena mereka kebal pada penderitaan, tapi karena mereka percaya bahwa kebaikan yang kecil tetap berarti. Seperti lilin yang menyala di gua gelap, ia mungkin tidak bisa menerangi seluruh dunia, tapi ia bisa menyelamatkan satu orang dari kehilangan arah. Dan terkadang satu orang yang terselamatkan akan menyalakan lilin berikutnya. Dunia ini bisa bertahan bukan karena kekuatan para penguasa, tapi karena kasih sayang yang diberikan diam-diam. Karena doa yang tak terdengar, karena tangan-tangan kecil yang terus bekerja dalam senyap. Dan jika hari ini kamu merasa sendirian, merasa bahwa kebaikanmu tidak berarti, ingatlah, mungkin kamu sedang menjadi satu-satunya lilin di tengah gelap. Dan itu tidak kecil, itu luar biasa. Dan terima kasih.